Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, pada pagi ini kita memasuki ayat 127 ya. Dan kita akan baca sampai 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Awal-awalnya itu ini urusan orang punya dua bini. Jadi setelah cukup lama berumah tangga, Ibrahim dengan Sarah belum punya anak. Secara kebetulan Ibrahim itu punya, kalau orang nyebutnya budak, tapi ini perempuan hadiah dari raja. Hadiah itu diberikan karena si raja pernah kepincut dengan Sarah, seorang raja di Mesir yang mata keranjang itu. Begitu Ibrahim datang, biasanya kalau ada perempuan cantik itu diambil. Giliran Sarah datang, cantik bener. Tahu sendiri kan apa yang dilakukan raja itu? Nah, Ibrahim ditanya, itu siapa itu perempuan itu? Nah, itu saudara saya. Karena kalau nggak ngomong begitu tadi apa-apain. Akhirnya karena dibilang saudara saya, ya raja kan seenaknya. Ketika raja menghampiri, Sarah ini walaupun dideketin raja nggak mau, orang punya laki.
situasi aman terkendali lah. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Aman. Ibarat sekarang mah suaminya sudah tidak ada, dia cuma dengan seorang brigadir lah kira-kira. Tapi si istrinya ini setia. Berdoa kepada Allah supaya si raja tidak bisa menyentuh tubuhnya. Raja langsung kejang-kejang. Tapi si istrinya, Sarah ini berpikir, lah ini kalau sampai raja ini mati, saya tertuduhnya. Sembuh dia. Ulangin lagi. Doa lagi. Kejang-kejang lagi. Nah setelah selesai yang sekian kalinya, si raja bilang ini mah kayaknya setan ini yang bikin begini ini. Akhirnya raja memberikan hadiah kepada Ibrahim. Ya sudah, kamu bebas bawa ini perempuan satu, Hajar. Itu riwayatnya. Bareng tinggal bersama, tapi Sarah sekian tahun tidak punya anak. Sedangkan dia sangat ingin sekali mempersembahkan turunan pada Ibrahim. Ini perempuan ini sudah dicontoh ini. Mas, bahasa sekarang. Mohon maaf saya sudah sekian tahun nggak punya turunan. Pantasnya sampean juga punya anak. Tapi ya sudah, sampean ambil saja itu Hajar itu. Kayaknya sulit zaman sekarang ya begitu ya. Yang ada malah curiga dikit langsung diusir kan. Akrab sama pembantu udah repot aja bininya. Setelah dinikah atau dikawin lah, Hajar punya anak. Giliran punya anak, bini tua kagak enak. Waduh, jadi kesono mulu nih. Ceritanya itu dalam satu keterangan memang menghendaki supaya Hajar jangan satu rumah, gua malas, dia punya anak. Lah tadi dia yang nawarin. Giliran punya anak, dia juga yang kesel sendiri. Singkat cerita, yang namanya punya dua bini kumpul bareng yang mesti ribut mulu ada baik lah. Boro-boro yang satu rumah, lain rumah ge ribet kan. Makanya biasanya kalau orang yang punya bini tidak stabil itu banyak maunya. Kesana serantang, sini serenteng, serantang, serenteng, serantang, serenteng. Jadi rezekinya kudu banyak, kesana serantang, kesini serenteng. Akhirnya Allah mewahyukan pada Nabi Ibrahim, kalau begitu ya, wes kamu pindah. Istrimu yang punya bayi kecil ini boyongan. Di mana? Keluar rumah saja dulu, nanti ada gaibnya, ada malaikat yang nuntun. Ketemu daerah sini, bukan. Di mana? Ikutin aja. Ikutin, sampailah di kota Makkah. Sampai di Mekah, ditunjukkan tempatnya, di mana tempatnya itu yang tidak ada pohon-pohonan di lembah. Satu-satunya keuntungan tempatnya itu dekat Baitullah. Fasilitas nggak ada. Memang kalau orang mau ngurus masjid itu jangan berpikir punya fasilitas. Sebab dekat masjid saja sudah merupakan keuntungan. Bisa hidup di masjid sudah keuntungan. Tapi apa yang kira-kira orang-orang yang tugas di masjid itu pikirannya begitu? Yang enggak juga mikirin lebaran kadang-kadang. Kecuali masjid Subul Salam, nah itu lebih parah kayaknya. Minta naik gaji melulu. Padahal masjidnya cuma segini-gini nggak naik-naik.
Misbah. Saya itu enggak nyindir, ngantem. Semua saja semua. Nah, istrinya disangoni pas-pasan. Ya 1-2 hari habis. Air minum secukupnya, sembako secukupnya. Waktu itu kan belum ada termosnya. Ya akan bisa awet mungkin. Begitu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Ibrahim amit undur. Istrinya nanya, dan dia ngejar, dikejar istrinya, Ibrahim jalan terus. Bahasa sekarang, Mas, panjenengan ninggal aku di tempat ini janjene karepmu dhewe apa perintahnya Gusti Allah? Perintah Gusti Allah, ya. Kalau begitu, aku yakin Allah tidak akan menyiakan aku. Monggo, mundur. Jauh jalan, setelah tidak kelihatan, barulah Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalat faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Itu di surah Ibrahim kira-kira ayat ke 37 sampai 40 kompleksnya itu. Coba lihat ya. Nah, 37 betul, silakan dibaca. Surat ke-14 ayat 37 salah tahu mocong angel. Quran kita umumnya yang rusak surat Yasin, sobek semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Jadi Ibrahim mendoakannya itu sudah tidak kelihatan oleh istrinya. Nah, wis sampai sini dulu tak potong. Apa pelajaran yang kita ambil? Ini masuk ayat ini nanti. Karena ini prosesnya panjang. Pertama, bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang patuh dengan wahyu Allah. Itu kuncinya. Anak dapat pengen berpuluh tahun, balita, istrinya yang masih muda itu harus dihijrahkan, ditinggalkan di tempat yang jauh jaraknya. Tidak ada orang dititipi. Satu, kayak apa rasanya pisah sama anak? Kayak apa rasanya balita yang masih ngar-ngor manggil bapaknya harus ditinggalkan bapaknya? Nih pelajaran. Mungkin kita mengalami. Kayak apa langsanya bocah lagi lucu-lucunya. Kok bapaknya diambil Allah? Namun ada hakikatnya seperti itu. Tapi Ibrahim tinggalkan saja. Oh, itu perintah Allah, berat atau ringan. Bandingkan nanti dengan Nabi Musa. Musa dibuang oleh ibunya ke sungai. Itu sudah seperti itu. Bandingkan dengan Rasulullah, masih di kandungan sudah ditinggal bapak. Itu sudah. Ini cerita-cerita ini penting buat latihan kita semua. Kalau satu saat kita mengalami itu, sudah siap. Dan itu biasa buat orang-orang yang akan menjadi orang besar ujiannya di situ mulainya. Satu. Yang kedua,
Ibrahim mengatakan, aku tempatkan sebahagian keturunanku di satu lembah yang tanpa pepohonan tapi dekat rumahmu. Ini kalau cari kontrakan tuh yang model gini. Biar jauh pasar, biar jauh warung, yang penting dekat masjid. Nah, kira-kira kalau kita mau milih yang mana? Kalau perlu yang dekat pasar. Bahkan syukur-syukur kalau pasar induk. Wah, tapi kan tergantung orang kita tujuannya apa. Nabi Ibrahim liyuqimus sholat, supaya nanti anak cucuku itu menjadi orang yang rajin mendirikan sholat. Supaya rajin mendirikan sholat, dekatkan dengan tempat sholat. Kalau dekatkan dengan warung, rajin mangan gitu loh. Sebab orang itu tergantung dekatnya dengan siapa. Wah, ini juga isyarat sekaligus kalau nanti panjenengan itu ngurusi masjid jauh dengan ekonomi, ya itu sudah begitu. Dekatmu dengan masjid sudah keuntungan yang besar, mengalahkan keuntungan yang lain. Kalau memang liyuqimus sholat. Wah. Yang ketiga ya. Berikutnya, kehebatan seorang istri patuh pada suami. Mengapa? Karena jelas suaminya itu melaksanakan perintah Allah. Istri kita ditinggal ratusan kilometer, ATM-nya cekak, anaknya bisa dicekek. Banyak kejadian kan? Banyak kejadian wanita yang membunuh anaknya karena apa? Suami tidak bertanggung jawab. Hajar ini luar biasa ini. Masya Allah. Dirawat, diurus, single fighter. Sendirian. Makanya dia tanya, apakah panjenengan meninggalkan aku di tempat ini perintah Allah atau karena dewi? Ini perintah Allah. Sure. Oke, kalau memang itu perintah Allah, monggo kundur, Allah tidak akan menyanyiakan aku. Prinsip ini. Tahu suaminya dalam rangka menegakkan syariat Allah, maka istri mendukung walaupun kurang haknya. Banyak istri yang tidak sabar jadi istri kiai, banyak. Saya ingat guru saya Ki Haji Irfan Hilmi Jamis, ketika saya bawa istri ke sana, sowan, apa pernyataan beliau? Neng, jadi istri guru ngaji mah, jadi istri ajengan, kudu siap ya, banyak ditinggal di rumah dan banyak tamu di rumah. Banyak ditinggal rumah ya, repot sendiri, banyak tamu, repotnya kayak apa? Itu pesan Ki Haji Irfan ini ke saya di depan kami berdua. Banyak yang tidak sabar, senang jadi istri ustadz, senang jadi istri kiai atau mubalik. Itu senangnya kan ajak jalan-jalan terus, ceramah di Solo, ceramah di sini. Itu sih nggak usah istri sendiri. Ini orang yang mau diajak jalan-jalan mah. Lihat Ibrahim, sekali dia menjadi seorang istri, jika suami melaksanakan perintah Allah, berat atau ringan, prinsipnya apa? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan aku, prinsip ini. Karena ada istri yang uring-uringan di rumah, udah tahu mau kerja di rumah sakit, kurang ditanya belum. Ada? Bukan curiga, mau mampir lo ya? Timbang pulang malam dikit, ayo, itu kan sudah dirasakan sendiri kan? Padahal nggak kemana-mana, cuma mampir di warung Tegal, curiga. Dan istri itu bahagia kalau suami pulang belum makan, itu artinya kan kaliren. Masa dari pagi sampai sore nggak makan demi istri, langsung. Makan lu mas, belum makan sama sekali. Senang dia, tapi malas kita. Itu banyak istri yang nggak peduli kayak gitu kan.
Rasakan sekarang yang sudah kerja di rumah sakit berapa tahun, berapa kali teror sama istri. Timbang ada rambut satu biji di baju kita, padahal naiknya naik angkot apa bis kota. Itu rambut siapa tuh? Lu tadi waktu di angkot tuh ada penumpang yang ngantuk nyender ke Ustaz Taufik, gak ditanya. Wes lah, banyak kesel mulu sama bini. Dan satu-satunya tempat untuk mencurahkan kekesalan kan di pengajian. Makanya banyak orang yang pengajian bahagia banget karena di rumah susah. Nyata ya? Syukur. Sebetulnya bukan rajin ngaji, menghindari malapetaka di rumah itu. Nah, singkat cerita, sampailah Ismail itu rumah tangga, menikah. Setelah rumah tangga sekian tahun, Nabi Ibrahim ingat, ya namanya anak. Aku tak tengok anak. Bila pas datang istrinya ada, suaminya Ismailnya tidak ada. Jadi tadi perhatikan ya, anak dirawat sama ibu sampai berhasil jadi nabi lo ya. Itu kalau dititipkan bapaknya, kira-kira Ismail hidup nggak itu? Mungkin juga bapaknya lebih senang dengan istri mudanya, anaknya ditamparin tiap hari. Nah, sampai Ismail sudah menikah, Ibrahim pengen ketemu anaknya. Pas datang ke rumahnya, yang ada istrinya. Ini bapaknya harus perhatian, harus sering-sering sidak rumah tangga anak. Jangan mau datang telepon dulu, udah persiapan, beres-beresin. Suamimu di mana? Tapi si istri nggak tahu kalau tuh bapak mertua itu nggak tahu. Ya laki-laki kan nggak harus ada bapaknya kan kawin, kan wali kan perempuan. Dia sedang berburu. Nanya-nanya ngomong-ngomong bagaimana hidup kalian bahagia? Buru-buru bahagia, blangsat. Suamiku tuh nggak punya penghasilan pisan. Oh ya. Nanti kalau suamimu pulang, sampaikan ya. Itu daun pintunya suruh diganti. Ya, pamit. Ismail pulang nanya, Neng tadi ada tamu? Iya ada. Siapa? Tahu tuh bapak-bapak. Nanya-nanya segala rupa di rumah kita. Minum? Enggak. Kasih makanan? Makanan dari mana? Ada. Pesannya apa? Abang suruh ganti daun pintu. Baik, kamu tahu? Dari bahasanya jauh, dari cara bicaranya tahu nggak kamu? Itu bapakku. Dia nyuruh aku ganti bini. Pulang kamu sudah. Mohon maaf, kamu pulang. Dan Romo, bapak itu tidak berkenan aku punya istri kamu. Pulang. Kawin lagi Ismail. Kan nggak boleh lama-lama jadi duda, itu nggak boleh. Nah kawin, Ibrahim datang lagi. Pertanyaannya sama. Cuma dua pertanyaan. Dua pertanyaan tapi kan menohok di bahasa sekarang itu. Suamimu di mana? Sedang berburu. Oh iya. Bagaimana kalian rumah tangga? Alhamdulillah. Kami walaupun serba kekurangan dia cukup senang, ada saja.
Jadi kalian sudah senang. Ini ya, aku pesan sama suami kamu nanti kalau pulang, daun pintunya nggak usah diganti, udah bagus. Pulang Ismail, ada tamu toh, Dek? Ada Mas. Orangnya kayak apa? Ini. Terus ngomong apa? Ya dia bilang daun pintu rumahmu sudah bagus, nggak usah diganti. Kalau rumahnya ya biasa saja, tapi kan bahasa sindiran. Dek, kamu tahu, itu mertuamu, itu bapakku. Jadi dia datang ke sini untuk melihat kayak apa perilaku menantunya. Kok kamu tuh baik. Jadi bapak pesan tidak boleh ganti istri lagi. Saya kadang-kadang terharu kalau inget ini. Masya Allah. Nah sudah. Itu orang tua itu kudu telaten meneliti rumah tangga anak-anaknya. Jangan dicul begitu saja. Dengar, cari informasi, tapi dalam rangka memperbaiki. Itu perhatian orang tua. Nah, Mbak yang dimuliakan, itu yang keberapa tadi? Pertama, Ibrahim itu mematuhi perintah Allah. Walaupun berat, dia harus berpisah. Kelangan yang paling dicintai, dia lakukan. Wong itu perintah Allah. Sebaliknya kalau larangan Allah, walaupun itu kamu suka, jangan. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu punya istri yang sangat luar biasa, solihahnya. Ditinggal tidak mengeluh. Baru yang ketiga, Nabi Ibrahim itu sangat perhatian dengan rumah tangga anaknya, sampai bola-balik teko untuk mengecek. Semua itu dilakukan demi kebahagiaan anak. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya bahagia? Tapi kadang-kadang antara keinginan membahagiakan anak dengan perilaku kita tidak pas. Istri digambarkan dengan daun pintu. Orang masuk rumah itu lewat pintunya. Seakan-akan di sini Allah pesan, kalau kamu ingin supaya rumah tanggamu bahagia, itu ya pintunya baik, istrimu baik. Orang bisa bertemu dengan suami kadang-kadang kan informasi dari istrinya. Yang paling tahu tentang suami itu istrinya. Kalau pintunya sudah nggak dikunci, ya hancur semuanya. Maka istri itu adalah yang bisa melindungi suami yang ada di dalam rumahnya itu, menjaga kehormatannya, menaikkan derajatnya. Nah, yang tertinggal tadi apa? Ketika Hajar ditinggalkan di Mekah itu, Masya Allah, habis makanannya. Kita kan sering dengar cerita itu, karena berada di sini sofa, jalan, pikirannya satu, melihat anaknya sudah mulai nangis kehausan, kelaparan. Aku tak ikhtiar, barangkali di situ ada makanan. Orang tidak ada, mondar-mandir. Pada akhirnya satu keterangan menyebutkan bahwa ada suara. Kok ada suara di mana ini? Di sebelah sana. Nah, kemudian Hajar manggil, "Mbok, tolong aku, bantuin aku." Disamperin suaranya, ternyata ada malaikat Jibril yang sedang mengepakkan sayapnya dan menghentakkan kakinya sehingga memancarlah air, ditahan, dibendung sama Hajar. Hanya Nabi mengatakan, seandainya waktu itu air itu tidak dibendung sama Siti Hajar, mungkin melimpah jadi danau yang gede. Ayem lihat anaknya nangis, masih hidup. Lihat anaknya kasih minum, sehat, bergas, seger. Rombongan kok ngelihat ada burung muter-muter di atasnya dari Jurhum itu. Nah, kalau ada burung di atasnya berarti ada sumber air nih. Itu ilmu. Kalau mau nyari air, lihat di mana burung-burung nyamperin situ.
Benar, akhirnya mereka datang dan hidup bareng, kumpul dengan Hajar itu dari pada Jurhum. Dari situlah Jurhum itulah istrinya Nabi Ismail. Apa yang kita ambil? Allah pasti menghargai usaha orang. Kalau sudah usaha, stop akalmu, soal hasilnya Gusti Allah yang menentukan. Jangan mendikte Allah, jangan pakai matematika. Tadi kan tidak ada mondar-mandir. Tapi Gusti Allah tahu ada makhluknya yang akan dihidupi, yaitu Ismail. Dan Allah tahu rekosonya seorang wanita, dihargai Allah, cur airnya. Itu seharusnya kita pegang. Hanya kita melihat, kita seringkali diri kita sendiri, seringkali merasa bahwa usaha kita ini kok nggak hasil-hasil. Tugasmu usaha, hasil sudah ada garis tangannya dari sana. Nah seperti itu. Alhamdulillah yang dikenal dengan sumur Zam-Zam. Zam-Zam pancar, dan itu adalah sumur air yang paling sehat sedunia. Proses hakikatnya Allah yang menentukan, tapi proses dihasilkannya itu secara teori karena ada satu keluarga yang memang imannya kompak. Suami laksanakan perintah Allah, istri mendukung perintah Allah, dan istri sabar merawat titipan Allah, panen. Itu tiga hal itu. Kalau satu rumah tangga sudah punya tiga, suaminya mengamalkan syariat Allah, istrinya mendukung suaminya, dan mereka berikhtiar semata-mata karena Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Ada titipan Allah, tugasmu adalah usaha, bukan hasilnya. Sebagai hakikatnya, semua yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap kerjamu secara teori pasti ada hasilnya. Hanya Allah yang menentukan kapan dan apa bentuknya, Allah yang tahu. Nah, setelah sekian lama, akhirnya Nabi Ibrahim punya tugas supaya yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Perhatikan ayatnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat qawa'id itu apa? Bagian bawah. Di situ terjemahnya apa di Indonesia? Bukan permen karet. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat. Ini loh, pondasi bawah. Qawaid tadi Al-Baqarah itu. Wal qawaidu minan nisa, ada qawaid itu. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi di Baitullah. Nah, itu dia. Pondasi. Makanya nanti dalam istilah fikih ada qaidah fiqhiyah, ada qawaid fiqhiyah. Qawaid itu kaidah itu pondasi. Semua yang ada di situ diukur dengan pondasinya. Kalau kaidahnya tidak kuat, maka yang dibangunnya juga tidak kuat. Ngomong bahasa Arab ada kaidahnya bahasa Arab. Kalau kaidahnya benar, bacanya ya benar. Itu kaidah. Bahasa Arab. Qaidah, jadi kaidah. Ini menunjukkan apa? Bahwa pada saat Ibrahim datang di tempat itu, Baitullah sudah ada. Berarti Baitullah dibangun bukan pada masa Ibrahim. Ibrahim hanya melakukan renovasi. Kapan dibangunnya? Dibuatnya? Satu keterangan menyebutkan bahwa Baitullah dibangun oleh Kanjeng Nabi Adam. Karena apa? Karena yang namanya Hajar Aswad itu asalnya adalah batu dari surga yang putih seperti susu. Asalnya putih seperti susu, bening. Kok jadi hitam? Itu akibat interaksi dengan dosa-dosa manusia. Begitu hebatnya. Berarti antara alam dengan manusia itu ada hubungannya, ada betul. Energi
energi manusia yang baik akan mempengaruhi gerak alam. Energi manusia yang buruk juga akan mempengaruhi gerakan alam. Jangan-jangan nih kalau diteliti dengan seperti ini, perubahan gerak alam itu bisa jadi karena gerakan manusia. Maka saya sampaikan bahwa perilaku alam itu mengikuti perilaku manusia. Ada bencana, itu biasanya dosa-dosa manusia yang sudah mempengaruhi gerak alam itu sendiri. Ya teorinya ada memang satu daerah misalnya di termasuk kerak, daerah lintasan bencana. Tetapi bencana itu terjadi biasanya setelah manusia memenuhi semua persyaratannya. Sudah ada penggeraknya, sudah ada bensinnya, dia bergerak. Dan itu bisa kita baca sekarang. Karakteristik bencana yang menimpa itu biasanya disesuaikan dengan karakteristik manusia. Goncang, manusianya goncang itu. Bahkan kadang-kadang dari perilaku dan kelakuan manusia itu muncul juga kecenderungan manusia. Coba sekarang hidup lagi tek-tek. Itu kan itu satu topik belum lahir udah ada tuh tahun 70-an tuh. Ada kan? Sekarang ada lagi. Apa itu sih? Itu temennya, berantem aja terus. Diadu terus. Dan semakin sering makin seneng orang berantem itu. Sekarang kan orang lagi seneng pada berantem. Diadu tiap hari. Yang diadu sadar nggak? Yang adunya seneng nggak? Seneng. Berapa orang yang jualan sarana adu domba hari ini? Ayo buka YouTube, buka Google, itu jualan tek-tek. Dan tek-teknya kiai juga, ustadz juga, ilmuwan juga, senang saja diadu domba. Dan dengan jualan sarana adu domba itu kaya raya, dapat subscribe jutaan orang. Itu dagang tek-tek. Tek-tek gak bisa menghindari. Udah anak kecil juga bisa. Ayo sekarang, ada nggak youtuber anak muda yang mempengaruhi ulama? Ada nggak? Yang bikin anak muda, yang bikin bocah, tapi pengaruh dari YouTube yang dia bikin itu orang tua, ada nggak? Ada. Sementara dia sendiri mungkin tidak ngapa-ngapain, cuma bikin itu aja. Ternyata si anu begini, percaya. Gitu loh. Sebabnya bikin salah fokus, gitu loh. Gitu. Itu yang bikin belum tentu orang pintar, belum tentu orang soleh. Tetapi dia punya keahlian untuk bagaimana menciptakan sebuah kondisi di mana supaya antara kelompok ini dan ini berantem terus. Dan ini 2024 makin ramai nanti kita ini aja. Itu gerak alam. Hebatnya dan alangkah luar biasanya orang-orang alim, orang-orang pintar kok bisa di tek. Dan itu di mana-mana. Tidak sampai 1 bulan, seluruh Indonesia sudah bunyi. Saya pergi ke beberapa daerah, dari ujung barat sampai ujung timur lah istilahnya kan. Barat saja dulu. Itu bunyi semua. Dan bunyinya bukan cuma di pinggir jalan, di sekolahan, di masjid. Itu adalah lambang Allah gerakkan pikiran manusia untuk melakukan satu perbuatan karena Allah mau. Pahami itu. Jangan-jangan kita termasuk tek-tek juga ini. Tek-teknya ada yang hijau, kuning, gitu. Sesama kuning, berantem. Nah itu, coba perhatikan. Bislah nggak usah panjang-panjang lah, bikin kesel. Ketika Ibrahim dan Ismail hadir, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail dan Ismail, artinya apa? Kenapa tidak langsung Ibrahim dan Ismail dipotong dengan al-qawa'ida minal bait, fondasi dari Baitullah?
dan Ismail. Itu artinya dalam sebuah proyek harus ada pimpronya. Ibrahim pimpronya, Ismail karyawan atau rekannya. Yang bertanggung jawabnya ada, yaitu Ibrahim. Ismail ngikut. Makanya pada ayat lain ada perintah di surah Al-Hajj, apa namanya, wa idh bawwa'na li Ibrahim makana baiti alla tusyrik bi syai'an. Sendiri, kamu jangan musyrik. Tapi di dalam surah Al-Baqarah apa? Di surah Al-Baqarah itu wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa annahu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Ibrahim dan Ismail, antahhiru baiti. Tapi dalam surah Al-Hajj, antahhir baiti. Ibrahim sendirian. Itu artinya apa? Ada koordinatornya. Dan itu artinya pula Allah sedang mengajarkan kalau ada pekerjaan baik, hendaknya bapaknya nyontohin, anaknya ikut. Coba ini pendidikan yang luar biasa. Ibrahim mendidik anaknya tidak dengan banyak omong. Dia angkat pondasi Baitullah, anaknya ngikut. Tapi kalau semua nyuruh toh, bapak aja lah, umah belum kuat. Tidak, Ibrahim bekerja, bawa anaknya. Ketika bekerja apa yang dilakukan? Di dalam bekerja itu ada doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah karya kami ini. Taqabbal minna itu setelah kita bekerja. Walau cukup taqabbal minna, apa-apa juga belum. Minta diterima karyanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya hanya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anakku ini. Nanti doa ini bisa dipindahkan kepada suami istri karena dua orang. Makanya ketika saya nikah dulu, yang saya pasang doa ini, Rabbana waj'alna muslimaini, kan nggak pernah ada yang make. Ketika saya sampaikan kepada Kiai Haji Muhtar Nasir, beliau mengatakan, saya mendoakan, mengaminkan seperti doa anakku ini. Di aslinya doa Ibrahim dan Ismail laki-laki dua-duanya, tapi bisa digunakan untuk suami istri karena muslimah ini dua orang. Jarang pengantin yang doanya baca ini. Nanti undangan tulis Rabbana waj'alna muslimah ini laka. Ya Tuhan, jadikanlah kami berdua orang-orang yang berserah diri padamu. Wa min zurriyatina. Nah, coba. Dan juga dari anak keturunan kami, jadikanlah di antara mereka orang yang menjadi umat muslimatan lagi, dari rumah tangga yang muslimah, dari rumah tangga yang muslim, nanti lahir generasi yang muslim pula. Berarti kebaikan sebuah bangsa diawali dari kebaikan individu. Setelah baik individu, diikuti oleh anaknya, baik keluarga. Baik keluarga baru qaryah thayyibah. Setelah qaryah thayyibah baru baldah thayyibah, baldatun thayyibatun. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Tunjukkan pada kami, bimbinglah kami tempat-tempat dan cara-cara beribadah kami. Ibrahim minta dibimbing supaya jangan salah dalam beribadah. Nah, kemudian Allah jawab, ini loh cara hajimu seperti ini, cara sholatmu seperti ini, tawafnya di sini, sa'inya di sini. Itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jawaban dari doa Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Rabbana wa ba'ats fihim. Ya Tuhan kami, berkenan kiranya Engkau utus fihim, di tengah-tengah mereka orang-orang Arab itu. Siapa? Rasulan, seorang rasul, minhum, dari mereka sendiri. Karena daerah itu tidak punya rasul. Nabi Ibrahim mengusulkan supaya ada tokoh yang bisa membimbing mereka. Apa tugasnya? Yatsu alaihim ayatik, men-share ayat-ayatmu, membacakan tanda-tanda kebenaranmu. Wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah.
wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Ini tugas seorang nabi yang juga tugas warasatul anbiya, ini tugasnya. Nah, banyak-banyak kok membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab suci, mengajarkan hikmah, dan mengajarkan kesucian jiwa. Ini tugas ulama. Kelihatannya enteng, cuma 4 kan? Itu tugas para nabi, dan itu pula tugas salah satu anbiya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, Nabi Ibrahim bukan cuma mikiri keluarganya, tapi mikiri negaranya, mikiri daerahnya, dan buahnya apa? Ana da'watu Ibrahim. Kata Rasulullah, aku adalah wujud doanya Kanjeng Nabi Ibrahim. Wa akhiru man basyara bi Isa alaihissalam, dan orang terakhir yang menginformasikan kedatanganku adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi wujud doa Nabi Ibrahim sekian lama terwujud lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dari sekian banyak nabi, hanya Nabi Muhammad lah yang lahir dan hidup di negeri itu, dari Bani Ismail, yang lainnya dari Bani Israel. Nah, itu saja barangkali banyak nasihat yang bisa kita ambil dari ayat Al-Quran ini. Tapi semua kebaikan itu berasal dari kesalehan pribadi, yang kemudian naik pada kesalehan keluarga, saleh dengan tetangga, dengan warga dan kolega, baru bisa membawa kesalehan dunia. Tinggal kita tanya hari ini, setelah berulang kali ayat ini kita baca, apakah sudah ada yang kita pasang? Apakah ada yang sudah metrap di antara kita menjadi orang yang menjadi potret Nabi Ibrahim dalam rumah tangga hari ini?